Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aisyah. Saya dari suku Bugis. Dan suami saya Sarjam Sabtu dari suku Ternate. Saya ingin menjelaskan kronologi tentang kejadian warung yang di kilo 7. Singkat ceritanya, terjadi pada malam Jumat 21.30 di dalam warung. Saat itu saya sendiri, sementara saya lagi istirahat. Di dalam keadaan istirahat itu, saya ketiduran. Saya tidur, tiba-tiba terdengar suara keributan. Saya kaget dan saya bangun. Setelah saya bangun, saya keluar dari kamar. Saya lihat pintu warungnya sudah diobrak-abrik. Setelah itu, saya masuk kembali karena saya merasa ketakutan. Terus saya keluar lagi ke depan melihat keadaan pintu sudah rusak. Otomatis saya mau bagaimana, ya saya harus beranikan diri untuk menegur yang ada di depan warung saya. Waktu itu saya bilang, "Ada apa kakak?" Setelah saya bertanya begitu, mereka langsung, "Ini sudah yang punya warung yang meracuni kita punya saudara." Setelah itu mereka menarik tangan saya keluar dari lubang pintu. Mereka tarik saya punya tangan. Setelah itu mereka hantam saya punya kepala beserta mereka punya teman lebih dari 4 orang. Mereka memukuli saya dengan benda balok. Saya minta tolong, mereka tidak mendengar. Saya memohon-mohon, "Kakak, tolong saya kakak, tolong kakak, jangan pukul saya kakak. Kalau memang saya bersalah, saya minta maaf. Kalau memang ada kakak kerugian, saya akan bertanggung jawab. Jadi tolong kakak, beri saya kesempatan." Nah, mereka mengamuk mencari suami saya. Saya bermohon, "Kakak, saya punya suami tidak ada. Kamu jangan berbohong, kakak, sumpah saya punya suami tidak ada. Suami saya lagi ke suatu kesualayan untuk membelanja warung untuk persiapan esok harinya." Saya berkata begitu kepada mereka, tapi mereka tidak menghiraukan. Mereka terus mengamuk dan marah, ingin memukul saya, tapi saya tinggal, kakak mohon, kasihan kakak, kalau memang saya bersalah, saya ini seorang perempuan kakak tega pukul saya mohon." Tapi mereka tinggal mengancam. Tapi karena mereka dalam keadaan emosi, mereka menghantam saya, lalu saya jatuh, saya lari, minta pertolongan. Mereka tidak ada yang mau menolong saya. Wajar, karena mereka juga takut. Ini masa ini. Apalagi mereka membawa namanya barang-barang yang bisa melukai seseorang. Saya lari ke sana, mereka menarik saya. Saya jatuh, mereka hantam lagi. Saya minta ampun sama mereka. Ya, saat itu saya rasa sedih. Ya Allah, musibah apa yang menimpa saya ini? Selama ini saya mungkin ada kesalahan sama orang. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, saya kakak. Saat itu saya minta tolong, kakak, jangan, kasihan saya ini seorang perempuan kakak. Mohon ampun kakak, ampun. Tapi mereka tinggal mengancam saya. Mana suami kamu? Suami kamu mana? Suami saya tidak ada, tapi mereka tidak mengerti. Telepon, saya tidak punya HP. Telepon, saya tidak punya HP kakak.
Nah, di saat itu mereka berhenti untuk memukuli saya karena saya tinggal memohon kepada mereka. Setelah kejadian itu, mereka mengancam saya, kamu tinggal di tempat, tidak boleh kemana-mana. Saya bilang, iya kakak, saya tetap di sini. Tunggu kamu punya suami. Saya bilang, iya kakak, saya tunggu di sini. Nah, setelah itu masa berdatangan, satu-satu datang, akhirnya masyarakat datang dan mengamuk, mengobrak-abrik saya punya warung. Di saat itu saya sudah tidak sempat berkata apa-apa lagi. Mereka tetap mengawasi saya supaya saya jangan pergi kemana-mana. Tetap saya di tempat itu, mereka menjaga saya. Saya duduk tenang di tempat itu, di samping trotoar di dekat pohon ketapang. Saya duduk beristirahat, melihat mereka, apa yang mereka perbuat terhadap warung saya. Saya sudah pasrah, saya serahkan semua kepada yang di atas. Hanya Allah yang tahu kalau memang saya punya kesalahan. Semua pada berdatangan mengobrak-abrik saya punya warung. Dan kejadian ini cuma saya saja sendiri. Suami saya tidak ada di tempat kejadian. Di saat itu saya tinggal melihat mereka mengobrak-abrik warung saya. Mereka merusak, lalu mereka membakar di depan warung. Mereka mengeluarkan meja-meja, kursi, pecah belahan mereka obrak-abrik di dalam warung. Saya cuma mendengar dari jauh saja. Setelah itu mereka mengobrak-abrik, mereka bongkar kayu, mereka bakar, mereka kasih keluar. Sempat saya melihat itu kulkas mereka angkat dan lalu membuangnya di tengah jalanan, mereka bakar. Beserta kipas, di dalam warung itu kedengarannya berantakan sekali. Mereka sudah mengobrak-abrik, mengangkat lemari, membawa keluar, belanga mereka buang ke jalanan. Itu yang saya sempat lihat. Yang mereka hancurkan di dalam warung itu sudah habis semuanya, tidak ada yang tersisa. Saya cuma pasrah melihat mereka punya kelakuan. Saya mau berbuat apa? Setelah itu saya melihat ada anggota kejauhan. Saya menghampiri untuk mencari perlindungan. Dari kejauhan itu saya melihat api sudah tidak bisa dibilang apa lagi. Polisi berteriak jangan dibakar, tapi mereka tidak mendengar. Ada satu orang sempat saya lihat itu mau bakar warung, tapi anggota berteriak jangan, tidak boleh, itu merusak semuanya. Akhirnya mereka tidak menjadi bakar warung, mereka merusak semuanya apa yang ada di dalam sana, membongkar teriples, seng-seng yang ada mereka hancurkan semuanya. Setelah itu saya tidak sanggup untuk melihatnya. Saya minta tolong kepada aparat supaya membawa saya ke kantor polisi. Nah, saya ke kantor polisi. Setelah itu saya sudah tidak tahu apapun yang terjadi. Saya sudah pasrah. Kerugiannya sudah tidak bisa dibilang lagi. Saya keluar dari warung itu cuma baju di badan. Sudah tidak ada tersisa yang namanya barang-barang berharga, berupa motor, HP. Itu yang barang tidak ada lagi yang tersisa, bersih semua. Dan saya minta berterima kasih kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya yang telah bekerja cepat dalam mengatasi masalah ini. Dan saya juga minta berterima kasih kepada Bapak PJ Wali Kota Sorong. Saya mohon bantuannya Bapak PJ Wali Kota Sorong dan beserta warga Papua Barat Daya. Karena saya punya mata pencarian di Sorong cuma warung. Semoga warga bisa membantu saya.
Sekali lagi saya minta bantuan kepada Bapak PJ Wali Kota Sorong atas bantuannya. Sekali lagi saya berterima kasih. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.